Sebenarnya dalam hati kita pasti sudah niat ingin sholat asar. Nggak mungkin sholat duhur, nggak mungkin sholat subuh. Kita juga tidak mengucapkan misalnya nawait usolli fardhu salatil asr misalnya, maka sudah mau tidak mau kita niat dalam hati untuk asar. Begitu juga kita tanpa mengucapkan makmuman, kita sudah tahu diri kita jadi makmum. Yang penting terlintas dalam hati niat itu. Dalam mazhab Syafi'i, masalah lafadz niat itu yang usolli fardhu salati duhur atau nawaitu shoma gadin itu penyempurna, bukan asas. Kalau Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, 3 imam ini sepakat niat hanya dalam hati, tidak ada lafadz. Tapi dalam mazhab Syafi'i ada lafadz, tapi lafadz ini bukan asas, tetapi dia adalah penyempurna dari niat dalam hati. Kalau ada orang mengatakan usolli fardhu salati duhur tapi hatinya tidak niat sholat, tidak diterima. Tapi kalau ada orang niat dalam hati sholat, dia tidak ucapkan dengan lisan, tetap pahala sholatnya sah. Oleh karena itu tempat niat di dalam hati. Niat ini berarti dari hadis tadi yang saya sebutkan harus ada, ya wajib ada, muncul mau semua ibadah, apapun itu sifatnya. Dan niat ini sangat berpengaruh kepada kekuatan kita mengerjakan ibadah dan konsistensi kita dalam mempertahankannya. Kalau bahasa lain niat itu sebenarnya sugesti. Ya, sugestinya. Saya niat mau bangun sholat malam. Nah kita sugesti diri kita untuk bangun sholat tahajud. Saya niat mau umrah, saya niat mau baca Quran, mengkhatamnya. Saya niat mau bersedekah, saya niat mau jihad. Itu namanya kita mensugesti diri kita untuk mengerjakan ibadah tersebut. Dan ini harus ada dan dihadirkan di dalam hati kita. Saya sudah bilang tadi tidak ada lafadz khusus. Niat apa terlintas di benak kita untuk itu atau di hati kita maka sudah cukup. Niat ini teman-teman sekalian akan menentukan juga arah balasan kita. Kalau kita niat baik maka akan dapat balasan sesuai dengan baik. Kalau kita niat buruk akan dapat hukumannya. Pernah dibahas oleh para ulama fikih. Kalau ada orang dia niat, maaf ini sebagai contoh ya. Dulu kami diberikan pelajaran seperti itu. Kalau ada orang melihat seorang wanita yang tidak halal, wanita di kegelapan malam, lalu dia niat ingin memerkosanya, ya, dia datang, dia jahatin perempuan tersebut, dia perkosa. Setelah dia perkosa, terang lampu ternyata istrinya sendiri. Apakah dia berdosa atau tidak? Dosa, tetap dicatat dosa zina, karena dia niat tadi mau memerkosa, mau zina. Walaupun itu istrinya sendiri. Karena tadi dia tidak tahu kalau itu istrinya. Dia memang sudah laksanakan niatnya untuk kejahatan. Padahal terbukti itu bukan, atau itu sebenarnya halal buat dia. Kan begitu. Sama orang mengambil uang, dia niat mencuri. Walaupun nanti ketahuan setelah dia mencuri, ternyata dia tahu itu uangnya dia sendiri, tetap dia mendapatkan dosanya karena dia niat awal untuk mencuri. Ini hati-hati. Ya. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis riwayat Muslim, "Idzal taqal muslimani bisayfihima fal qatil wa maqtul finnar." Kalau dua orang muslim bertemu dua-duanya dengan pedang, saling menyerang, maka orang yang dibunuh dan orang yang membunuh dua-duanya di neraka. Maka kata para sahabat, "Ya Rasulullah, hadzal qatil, fama balul maqtul?" Wahai Rasulullah, kalau pembunuh masuk di akal kami untuk dihukum, dia membunuh. Tapi orang yang dibunuh, kata Nabi SAW, فَإِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ. Dia juga masuk neraka. Kenapa? Karena sebenarnya kalau dia tidak dibunuh, dia akan membunuh. Dia udah niat mau membunuh, maka dibalas dengan itu. Hati-hati, ya. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Jadi mengontrol niat ini luar biasa. Sebuah niat itu, dari mulai niat Bapak Ibu sekalian, hal yang kecil bisa jadi hal yang besar. Contoh, kita hanya niat untuk membantu seseorang jatuh di pinggir jalan. Kita niat untuk membantu saja. Tapi ternyata ya hanya saya mendirikan dia jatuh dari motor untuk berdiri naik ke motornya. Tapi setelah kita bantu, ternyata kita lihat orang ini butuh rumah sakit. Kita kembangkan niat kita untuk membantu dia bawa ke rumah sakit. Ke rumah sakit nggak ada duitnya. Kita niat lagi untuk membayarkan dia. Ini kan berkembang terus. Sehingga satu sama yang lain dari yang kecil bisa menjadi yang besar. Ya, bisa menjadi yang besar gitu ya. Berapa banyak orang dia tidak sadari pahala melimpah dia dapatkan karena niatnya. Berapa banyak orang tidak sadar berapa banyak dosa yang dia dapat karena niatnya. Maka ini harus hati-hati. Dalam sebuah hadis yang lain kata Nabi SAW, ini penting kita fahami masalah niat ya.
Man hamma bihasanatin walam ya'malha. Kata Nabi SAW, siapa yang niat mengerjakan satu perbuatan baik, baru niat, belum dia kerjakan, dia belum sempat kerjakan. Misal nanti Bapak Ibu malam sebelum tidur niat mau bangun sholat tahajud. Saya selalu pertapkan dalam diri saya dan saya mengajak jemaah sekalian lakukan, jangan tidur malam hari kecuali sudah niat mau tahajud. Niat saja. Masalah kita bangun belum bangun itu tidak ada masalah. Ya. Karena kalau kita niat dalam hadis ini baru niat, kutibalahu hasanatun kamilah. Dicatatkan baginya pahala lengkap ibadah yang dia niatkan. Fa'in amilaha, kalau dia sempat kerjakan apa yang dia niat, dia bangun malam, dia sholat tahajud betul. Kutibalahu asyru adha'afiha, akan dicatatkan baginya 10 kali lipat ila sab'amiyah di'fin. Bahkan sampai 700 kali lipat. Ini pentingnya niat. Jadi niat, makanya para ulama salaf mengatakan, kami berharap atau saya berharap punya niat di semua ibadah. Bapak Ibu sekalian, ini sering saya berbagi di kajian-kajian kami di Jakarta. Niat ini bisa membuat kita meraih banyak sekali pahala walaupun kita tidak sempat mengerjakannya. Sebagai contoh, hadis Nabi SAW, manusia itu 4 golongan. Yang pertama, yang paling baik sekali adalah yang Allah berikan ilmu dan harta. Udah pinter, kaya. Dan dia menghabiskan keduanya di jalan Allah. Ini manusia terbaik, kata Nabi SAW, bi afdhalil manazil. Orang yang kedua adalah, maksudnya ini yang pertama ini dia ajarkan ilmunya, dia juga infakkan hartanya. Datang golongan kedua, Allah kasih ilmu tapi nggak punya harta. Dia tahu bangun masjid itu pahalanya besar, dia tahu sedekah itu pahalanya besar, dia tahu infak jihad itu adalah besar, tapi dia nggak punya uang. Teori dia tahu. Lalu kata Nabi SAW, orang kedua ini berkata, ya Allah, dilihat golongan pertama tadi yang dikasih ilmu dan harta, kalau engkau berikan aku seperti dia, aku akan lakukan hal yang sama. Maka dengan niatnya itu kata Nabi SAW, fahuwa biniyati fa'ajruhu masawa. Dengan niatnya melahirkan pahala mereka sama. Pahala mereka sama. Gitu ya. Ini penting sekali di garis bawah ini. Dari sini hadits ini Bapak Ibu sekalian, saya sarankan, ya himbaukan, Bapak Ibu sekalian jangan pernah lewat satu kebaikan di depan mata kita atau terdengar oleh kuping kita, terlintas di benak kita kecuali kita niatkan melakukan hal yang sama. Sebagai contoh, Bapak Ibu pernah bayangkan nggak berapa banyak pahala yang didapatkan oleh pemerintah Saudi dalam membangun Masjid Nabawi ini? Sekian juta orang sholat, tidak pernah kosong masjid ini. Selalu penuh. Masjid Haram Mekah nanti 24 jam. Kalau di Masjid Nabawi ini ada waktu tertentu, pintu tertentu ditutup di jam-jam tertentu ya. Masjid Haram semuanya dibuka 24 jam. Tawaf, sa'i, orang berdoa, berzikir, baca Quran. Pertanyaan sederhana, berapa banyak pahala yang didapatkan oleh pemerintah Saudi karena mereka menjaga keamanannya, membersihkan masjid, maintenance dan segala macam gitu ya. Tapi pertanyaannya gini Bapak Ibu, apakah kita hanya berkata, oh kerajaan Saudi dapat pahala banyak ya, oh masjidnya bagus ya, apa manfaatnya? Sekarang hadits ini bisa kita tunggangi dengan niat kita untuk mendapatkan pahala mereka walaupun kita tidak lakukan. Kita mengatakan misalnya antara kita sama Allah, ya Allah, sebagaimana engkau memberikan peluang pemimpin yang memimpin negara Saudi ini untuk mengurus 2 masjid yang mulia dan mereka meraih pahala seluruh orang yang ibadah, maka kalau engkau memberikan aku kemampuan seperti mereka, aku akan lakukan hal yang sama. Nah ini disebutkan dalam hadis tadi. Maka bisa saja pahala kita sama mereka sama. Bisa ditangkap gak pesannya? Nah ini pentingnya niat tuh. Dan ini bukan cuma Masjid Haram, Masjid Nabawi. Lewat di Jakarta Masjid Istiqlal, lewat di kota Anda masjid apa, ya. Atau ada orang lagi bakti orang tuanya, ada orang lagi sedekah, apa saja kebaikan-kebaikan, kita niatkan, ya Allah kalau engkau berikan seperti dia kepadaku, aku akan buat yang sama. Nah ini hadis yang mengatakan maka mereka sama pahalanya. Lanjutan hadisnya. Kata Nabi SAW, وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ وَلَمْ يَعْمَلْهَا. Siapa yang niat melakukan perbuatan buruk atau dosa, lalu dia batalkan, dia nggak jadi lakukan. Misalnya ada orang naudzubillah niat berzina, niat menipu, niat membunuh, tapi dia batalkan karena Allah. Batalnya ini bukan kebetulan karena mendung, karena mobilnya rusak, enggak. Memang dia niat batalin karena Allah,
Maka dikatakan Nabi SAW, kutiba lahu hasanatun kamilah. Dicatatkan baginya satu pahala lengkap karena membatalkan niat buruknya. Fa'in amilaha, kalau dia kerjakan dosa itu, kutiba lahu sayyi'atun wahidah. Dicatatkan baginya satu dosa saja. Ini kemahaluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena kalau kita niat kebaikan dicatat pahala lengkap, kalau kita kerjakan dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Kalau kita niat buruk kita batalin dapat pahala. Kalau kita kerjakan dicatat satu dosa saja. Ini menandakan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis tadi yang kedua yang saya bacakan, manusia 4 golongan. Yang pertama yang diberikan ilmu dan harta dan dihabiskan kedua jalan Allah.